Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat jendela mistis dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Pada video kali ini, saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya ketika tersesat di hutan yang berada di Sumatera Selatan. Jadi seperti apa ceritanya? Dan kenapa saya bisa tersesat di hutan itu? Pasti kalian penasaran. Sebelum kalian melanjutkan mendengarkan cerita ini, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe mulai dari sekarang. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video yang baru. Dan tanpa berlama-lama, seperti apa ceritanya? Langsung saja kita menuju ke videonya. Jadi awal ceritanya seperti ini. Jadi pada saat itu, ketika saya sedang duduk di bangku kelas 2 SD. Di saat itu saya sekolah di salah satu sekolah dasar yang berada di Sumatera Selatan. Jadi saat itu ketika saya sedang pulang sekolah, saat saya berjalan itu bersama teman saya. Nah, teman saya ini menawari lah, kamu mau nggak saya ajak untuk panen ikan di lebung atau kolam lah, seperti rawa yang berada di tengah hutan. Dikarenakan saat itu saya masih kecil, apalagi di zaman itu belum ada handphone, belum ada Android, belum ada internet lah. Walaupun itu sudah ada Facebook, tetapi mungkin hanya orang yang berduit yang bisa bermain Facebook. Ya, jadi saat itu saya mengiyakan. Setelah saya mengiyakan teman saya ini, dia pulang ke rumahnya dan saya pulang ke rumah saya. Tetapi sebelumnya saya sudah berkata, kalau kamu ingin mengajak saya, silahkan hampiri saya di rumah. Dan ternyata ketika saya sudah ganti baju, teman saya ini datang. Dan dia berkata, ayo jadi nggak ikut? Dikarenakan saya sudah bersiap-siap, saya sudah meminta izin kepada orang tua, saya pun berangkat. Nah, untuk menuju ke lebung ini, ke kolam ini, saya harus menyeberangi Sungai Musi yang berada di Sumatera Selatan menggunakan getek atau yang sering disebut dengan perahu. Jadi pada saat itu saya nyebrang masih aman, dan akses untuk menuju ke kolam itu sangat-sangat sepi, dikarenakan kalian pasti tahu sendiri bagaimana kondisinya. Ada pohon karet, pohon sawit, ya hutan lah, hutan lebat lah. Nah, di saat berangkat ini belum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika saya sudah sampai di kolam ini, saya pun membantu dia dan orang tuanya untuk memanen ikan. Tetapi ketika saya panen ikan ini, tangan saya kan gini kan. Nah, saya ditegur oleh bapak teman saya ini. Dia berkata, kalau di lebung ini tanganmu jangan seperti itu. Ya saya tidak tahu lah, apa sih maksudnya? Kenapa cuman kayak gini aja kok nggak boleh kan? Ya dikarenakan masih kecil, belum tahu apa-apa, ya sudah saya iyakan saja. Setelah itu kami bermanen ikan sudah selesai kan. Nah di saat itu jadi gimana ya? Ikannya itu disendiri-sendiriin. Ikan sepat di ember ini, ikan betok ataupun ikan betik di ember ini. Saya kira kan, setelah semuanya selesai kan, saya kira itu pasti pulang. Ternyata teman saya dan kedua orang tuanya ini menginap di situ. Ya saya bingung lah. Orang saya kan belum meminta izin untuk menginap. Saya hanya minta izin kalau saya diajak teman saya ini untuk manen ikan. Ya di situ saya sedikit bingung lah, sedikit khawatir. Mungkin orang tua saya menanyakan, atau khawatir lah kok sore kok belum pulang-pulang. Di situ akhirnya bertemulah saya dengan tetangga desa lah. Kebetulan saat itu dia sedang pulang dari sawah. Jadi saat itu karena saya tidak ingin menginap,
Saya berkata kepada tetangga saya itu, saya menyebutnya bahasa Indonesia sajalah. Kak, mau kemana? Nah, tetangga ini saya menjawab, mau pulang, tadi dari sawah. Nah, senanglah saya di situ. Ya udah Kak, saya ikut. Soalnya ini si A dan kedua orang tuanya menginap, pulang besok pagi. Lah saya kan belum minta izin untuk menginap. Akhirnya tetangga saya ini mengiyakan. Ya sudah, ayo bareng aku saja lewatnya ataupun pulangnya. Nah, di situ saya memutuskan untuk ikut tetangga saya ini kan. Saat itu pulang, tetapi itu udah sore, kira-kira jam setengah 6 maghrib lah, setengah 6-an. Nah, di saat itu kan jadi untuk pencahayaan dari langit ataupun dari matahari itu tidak semuanya masuk ke dalam jalan. Dikarenakan hutannya kan masih rimbun lah, masih lebat. Saat itu kami melewati salah satu makam. Entah makam siapa saya juga tidak tahu. Nah, di situ saya sudah merasakan merinding lah. Saya berpikir, loh, ini makam siapa? Kok ada di tengah hutan? Ya, saya tidak berani bertanya kepada tetangga saya ini. Saya hanya berkata di dalam hati saja. Dan benar banget, sangat-sangat benar sekali. Ketika saya lewat di jalan itu, lebih tepatnya lagi di samping kuburan yang saya maksud tadi, pikiran saya itu gimana ya? Buyar lah, buyar. Sampai-sampai itu saya tidak bisa melihat tetangga saya yang ada di depan. Saya melihat tidak ada. Ya padahal kan ya belum terlalu gelap. Kalau untuk melihat ke 1 meter atau 2 meter ke depannya kan masih kelihatan. Tetapi saat itu saya tidak bisa melihat. Ya dikarenakan belum tahu apa-apa kan. Ya daripada saya tersesat lebih jauh, mending saya tetap berdiri di situ. Nah, akhirnya saya berdiri di situ ya lumayan lama lah, kurang lebih 15 menitan. Ya itu tadi alasan saya. Kalau saya melanjutkan perjalanan, pasti saya akan tersesat lebih jauh. Ketika saya menunggu itu ya 15 menit tadi, tiba-tiba tetangga saya yang saya ikutin tadi itu, dia balik lagi menghampiri saya kan. Nah, dia sedikit kesal. Ini anak gimana sih? Katanya minta temenin pulang, tapi kok malah duduk di situ. Dihampirilah saya sama tetangga saya itu. Nah, dia berkata, "Kamu ngapain di sini?" Katanya mau ikut pulang, kok malah duduk di sini. Nah, dia berkata kan seperti itu kan. Ya saya ceritakan apa adanya saja lah. Jadi seperti ini Kak. Tadi kan kita melewati jalan ini kan. Dan kakak juga pasti sadar bahwa di kanan kita ini ada makam. Nah, ketika saya hendak melewat jalan ini Kak, saya tuh pikirannya jadi buyar. Dan tidak bisa melihat jarak pandang yang di depan saya ini. Loh, kaget tuh tetangga saya. Gimana sih kok saya tidak paham? Tetangga saya itu berkata seperti itu. Jadi intinya sekarang mending kita pulang Kak. Kita pulang sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nanti saja kalau di rumah atau besok saya akan ceritakan lebih jelas. Ya sudah. Akhirnya dikarenakan saya tidak ingin tertinggal lagi lebih jauh kan. Saya nyuruh kakak itu yang saya mintain teman itu biar saya saja yang di depan. Nah, jadi kakak saya ini di belakang kan. Tetangga saya ini di belakang. Jadi kalau mau belok kanan ataupun belok kiri, pasti yang di belakang ataupun tetangga saya ini memberitahu. Itu di depan ada pertigaan, ambil kiri. Nah, jadi seperti itu ya, semacam menunjukkan jalan lah. Setelah itu, ketika kami sudah sampai di pinggir sungai, Sungai Musi itu, ya kami nyebrang pakai getek atau perahu tadi. Ya alhamdulillahnya sampai rumah tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Itu pengalaman pertama saya ketika saya hendak tersesat ke dunia lain. Lanjut lagi, ketika saat itu saya juga masih kelas 2 SD lah. Nah, dikarenakan di situ kan gimana ya, mayoritas penduduk itu sebagai petani kan. Dan sawahnya ini juga sama kayak Lebung tadi, berada di tengah-tengah hutan. Ya intinya jauh lah, dikarenakan hutannya itu kan masih lebat. Tapi kalau saat ini saya sudah nggak tahu lah, soalnya sudah lama tidak ke sana juga kan. Nah, jadi saat itu kan libur sekolah kan, tanggal merah saat itu. Nah, ibu saya ini dimintain tolong tetangga saya.
untuk membantu memanen padi. Ya, dikarenakan di sana kan seperti itu. Jadi misal ada orang yang membutuhkan tenaga kita, entah itu untuk ke lebung atau ke kolam ikan itu tadi, atau bertani. Ya, jadi di sana bekerjanya juga seperti itulah. Nah, saya tuh diajarkan sama ibu saya. Saya berangkat, singkat cerita, saya sudah sampai di sawah itu. Di sawah tetangga saya tadi. Ketika saya sampai ya, saya tidak membantu lah untuk untuk ngaritin padinya itu kan. Ya saya cuma duduk, bermain-main lah di situlah. Dikarenakan banyak ayam juga, banyak burung kan. Apalagi kalian pasti tahu sendiri, burung yang biasanya tinggal di sawah-sawah itu yang mulutnya lancip itu kan. Nah, setelah saya duduk-duduk, singkat cerita sudah jam 12. Istirahat kan, makan. Saya sama ibu saya dan juga para pekerja yang lain makan kan di situ. Setelah makan, ibu saya melanjutkan lagi kerjanya. Saya juga masih tetap bermain-main di situ. Nah, tiba-tiba saya itu penasaran. Kan ada pohon lah, tapi tidak terlalu tinggi. Nah, di pohonnya itu seperti ada sarang burung lah. Sarang burung pada umumnya. Pasti kan kalian juga sudah tahu kan. Nah, saya iseng, saya ambil kan. Wah, burung apa nih kan saya gitu. Nah, setelah itu saya ambil. Ternyata ada telurnya di sarang itu. Wah, ada telur nih. Kan gitu kan. Saya ngiranya juga kan itu telur burung. Kan juga saya nggak tahu. Setelah itu saya iseng, saya pecah. Loh, kok isinya ular? Ya gimana ya? Ya kayak bayi ular yang masih kecil itulah, seperti cacing lah. Tetapi bukan cacing itu. Loh, habis itu saya buang. Kan kaget saya kan. Siapa tahu nanti ibunya ataupun induknya datang, bisa-bisa kan dimakan kan saya. Itu kalau nggak salah ularnya ular piton. Di sana jadi sangat banyak, masih banyak lah. Kayak ular piton, ular kobra, masih banyak di situ. Nah, singkat cerita, ibu saya ini sudah selesai bekerja, kurang lebih jam 4 sore. Pulanglah kami. Nah, dikarenakan jam 4 itu kan jam kerjanya sudah selesai kan. Yalah, bertani aja sampai pakai jam kerja. Ya, tetapi emang itu adanya. Setelah itu, ibu saya izin kepada pemilik sawah itu untuk pulang ke rumah. Nah, di saat itu yang pulang hanya saya dan ibu saya ini. Yang lainnya masih, mungkin pulangnya setengah enaman lah. Ya, dikarenakan saya sudah males lah di situ di sawah. Ya cuman main gitu-gitu doang. Saya nyuruh ibu saya, ya udah bu, pamit aja, ayo kita pulang. Lagian juga udah sore kan. Nanti takutnya malah kita ketemu gelap di jalan. Setelah izin, pulanglah kami. Ya jujur, sebenarnya saya dan ibu saya belum hafal sama jalan yang tadi kami lewati kan. Ya dengan niat yang yakin, semoga di jalan bertemu dengan orang lagi kan. Kita bisa minta teman ataupun jalan bareng. Tetapi ketika saya sudah berjalan lama, itu tuh tidak sampai-sampai. Bahkan setengah jam, itu sudah jam 5. Udah jam 5 sore kan. Loh, tadi aja cepet kan. 15 menit saja sudah sampai. Tetapi ini kok sangat lama. Nah, di situ ya sudah sedikit bingung lah. Apalagi kan ibu saya juga nggak tahu. Dia bertanya kan, ini gimana Vi? Kita tidak tahu jalan keluar. Nah, waktu kami berjalan itu kan, kira-kira 50 meter di depan kami, itu ada pondok. Pondok itu semacam rumah yang berada di sawah itulah. Nah, kami memutuskan untuk duduk di pondok itu. Ya sambil berharap bahwa ada orang lain yang ingin pulang juga kan dari sawah. Nah, singkat cerita tidak ada. Itu sudah 15 menitan lah kami menunggu di pondok itu. Tidak ada yang lewat. Ya kak, saya dan ibu saya mencoba lagi. Ya udah bu, ayo kita coba lagi aja. Siapa tahu nanti di depan kita bertemu oleh orang yang pulang dari sawah. Tetapi ketika saya sudah berjalan, itu kayak gimana ya, muter lagi di tempat itu. Kurang lebih jadi saya dan ibu saya berputar di tempat itu sampai 4 kali lah.
sampai 4 kali. Dan akhirnya, kalau memang tidak ada orang lain yang lewat, biarkan saya dan ibu saya menginap di pondok ini. Saya sudah berpikir seperti itu, sudah bilang sama ibu seperti itu juga. Nah, ketika kami sedang berada di pondok itu lagi, itu kurang lebih jam menunjukkan pukul 5:30 sore, di mana matahari sudah terbenam, penerangan juga kurang kan saat itu. Nah, ketika saya menengok di area pondok-pondok itu kan, saya lihat ada yang aneh. Jadi di dalam pondok itu ada sosok nenek-nenek yang rambutnya ini sudah putih. Tetapi dia ini, padahal kan itu Sumatera kan. Ya masa setan Jawa sampai ke Sumatera kan, nggak mungkin. Nah, nenek-nenek ini memakai kebaya, kemben lah, pakai kemben. Nah, bajunya ini kalau nggak salah, seingat saya warnanya itu putih keabu-abuan. Nah, dia sedang duduk di pojokan pondok itu. Nah, ibu saya iseng lah bertanya, "Mbah, kalau mau pulang ataupun mau ke pinggir sungai, itu rutenya lewat mana ya, Mbah?" Nah, disitulah nenek ini tidak menjawab pertanyaan yang ibu saya berikan. Ya, daripada gimana ya, kita bertanya tetapi tidak dijawab, ya mending tidak bertanya. Setelah beberapa menit, kurang lebih 15 menitan lah, alhamdulillah ada orang yang lewat. Laki-laki, pakai keranjang lah di belakangnya. Ini kan sambil gendong keranjang tetapi bentuknya itu seperti tas. Nah, saya kasih tahu kan ibu saya, "Itu Bu, ada orang. Mari kita minta temenin aja. Kita sudah lama kan juga di sini kan." Nah, akhirnya ibu saya ini mendatangi laki-laki itu dan meminta teman lah, "Pak, dari mana? Ini tadi dari sawah kok. Lah kok kamu di sini? Kok belum pulang?" Kan gitu kan. Nah, habis itu, aku dan anakku ini kan udah muter-muter, Pak. Tetapi tiba di tempat yang sama, yaitu di pondok ini. Nah, seperti itulah yang ibu saya katakan kan. Nah, bapaknya ini menjawab, "Mitos di sini, kalau kita lewat depan pondok itu, mari gimana ya, permisi dulu lah. Permisi entah itu assalamualaikum ataupun bilang permisi gitu aja. Nah, apabila kita tidak mengucapkan permisi, mengucapkan assalamualaikum, nanti kita pasti akan disesatkan." Nah, seperti itulah jawaban dari laki-laki itu. Oh, ternyata benar. Kami tadi kan waktu lewat sini tidak permisi, Pak. Jadi mungkin itu penyebabnya. Ya sudah, jangan terlalu lama di sini. Takutnya keburu gelap. Ya udah, ayo ikut saya. Saya anterin sampai ke pinggir sungai, ke pinggir tebing. Singkat cerita, kami berjalan dengan bapak itu kan. Dan sampailah kami di pinggir tebing. Dan alhamdulillahnya, tidak terjadi hal-hal yang aneh lagi. Dan saya dan ibu saya selamat sampai ke rumah, dan bapaknya ini juga selamat. Ya di situ saya belum kapok. Gimana ya? Kalau kapok pun tidak bisa, pasti kita akan lewati jalan itu lagi kan. Dikarenakan akses menuju sawah kan pasti lewat situ juga. Ya mungkin seperti itulah pengalaman yang pernah saya alami, yang ini benar-benar terjadi kepada saya. Ya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan apa yang saya ucapkan. Terima kasih, saya Taufik, saya ucapkan selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.